Selamat Sabat anak-anak. Berita misi Sabat ke-9 Triwulan 1 tahun 2024 berjudul Sepeda yang Tertabrak. Diceritakan oleh Judah dari India. Judah biasanya berjalan kaki ke gereja. Gereja itu berada di ujung jalan dari rumahnya dan hanya membutuhkan waktu 5 menit dengan berjalan kaki. Biasanya ia berjalan kaki bersama orang tuanya. Namun suatu hari, ketika ia sedang menunggu orang tuanya bersiap-siap, Judah mempunyai ide cemerlang. Ia ingin naik sepeda ke gereja. Ayah dan ibu telah melarangnya untuk tidak membawa sepeda ke gereja. Mereka mengatakan bahwa ia tidak perlu naik sepeda karena jarak gereja sangat dekat. Mereka juga khawatir akan terjadi kecelakaan. Tetapi Judah sangat suka bersepeda. Sepeda itu adalah sepeda yang bagus, dicat kuning dengan garis-garis hitam. Ia berpikir, jika saya pergi sekarang, mereka tidak akan tahu. Mereka tidak akan melihat saya. Ia tidak berpikir apa yang akan terjadi jika orang tuanya melihat sepeda itu di gereja. Dia hanya ingin langsung pergi. Judah pergi keluar dan dengan amat sangat pelan mendorong sepedanya ke gerbang depan. Begitu sampai di luar gerbang, dia naik ke atas sepeda. Ia merasa sangat bersemangat. Dia merasa harus pergi ke gereja dengan cepat. Jadi dia mengayuh sepedanya secepat mungkin. Ia tidak mengerti mengapa orang tuanya melarangnya bersepeda ke gereja. Jalannya lurus menanjak dari rumahnya ke gereja. Ia bahkan tidak perlu berbelok. Sepertinya tidak berbahaya. Ketika Judah mengayuh sepedanya secepat mungkin ke atas bukit, ia mulai merasa lelah. Ia berhenti sejenak di sebuah persimpangan untuk mengatur napas. Pada saat itu, ia mendengar suara motor besar. Pengendara motor itu bahkan tidak mencoba untuk berhenti. Ia melaju begitu cepat. Saat Judah menghentikan sepedanya, sepeda motor itu menabraknya. Sepeda kuning dengan lis hitam itu hancur. Judah merasa tidak apa-apa. Ia menoleh ke arah pengendara sepeda motor itu. Dia tidak memakai helm dan kepalanya berdarah. Judah melihat darah itu dan merasa takut. Kalau dia mati, saya akan masuk penjara, pikirnya. Jika saya masuk penjara, orang tua saya akan menghabisi saya. Para tetangga berdatangan. Seseorang memberikan air kepada pengendara sepeda motor itu. Seseorang membasuh kepalanya dan bertanya bagaimana perasaannya. Kemudian seseorang bertanya kepada Judah bagaimana kondisinya. Saya baik-baik saja, kata Judah. Kemudian dia mendengar para tetangga berdebat tentang siapa yang menyebabkan kecelakaan itu. Ada yang mengatakan Judah yang harus disalahkan. Yang lain mengatakan bahwa pengendara sepeda motorlah yang salah. Seseorang berlari ke rumah Judah dan memberitahu orang tuanya. Sang ayah datang dan membantu melerai kerumunan. "Mengapa kamu tidak mendengarkan saya?" tanyanya kepada Judah. Anak itu tidak mengatakan apa-apa. "Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan ayah dan ibu lakukan?" kata sang ayah. Judah menundukkan kepalanya. "Maafkan aku," katanya. Ayah mengambil sepeda yang rusak dan membawanya pulang. Ibu bertemu dengan keduanya di tengah jalan. Di rumah, ayah, ibu, dan Judah berdoa. "Terima kasih Tuhan, karena telah menyelamatkan anakku," kata ayah. Kemudian ibu mengobati luka Judah. Dia mengatakan bahwa Judah baik-baik saja. Namun
Namun malam itu, Judah terbangun dengan rasa sakit di lengannya. Keesokan harinya, Judah segera ke rumah sakit dan ternyata dia mengalami patah tulang siku. Rasanya sakit, tetapi ia menjadi lebih baik setelah beberapa saat. Pengendara sepeda motornya juga sudah sembuh. Setelah kecelakaan itu, Judah dilarang mengendarai sepeda sampai ia berusia 16 tahun. Sekarang ia berusia 13 tahun. Dan itu sepertinya waktu yang lama untuk menunggu. Ia mengingat kecelakaan itu setiap kali dia berjalan kaki ke gereja. Dia berharap bahwa dia akan mematuhi orang tuanya. Dia merindukan sepedanya, tetapi dia juga bersyukur kepada Tuhan karena telah melindunginya. Tuhan menyelamatkan saya, katanya. Itu bisa saja jauh lebih buruk. Setiap orang yang melihat sepeda saya yang rusak berkata, Tuhan menyelamatkanmu. Anak-anak, sebagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu pembangunan sebuah gereja di dekat sekolah Judah di Pengaluru, India. Sekolah Judah berada di kampus yang sama dengan Lowry Adventist College. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati.